Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Nexon. Salam sehat selalu dan semangat buat teman-teman semua. Oke, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membuka dan menguji sebuah mini grinder produk dari Melteng dengan seri SH18. Iya. Jadi Melteng akhirnya mengeluarkan mini grinder dan mereka berikan garansi resmi juga. Ini sudah ada buku-bukunya manual seperti biasa. Ya, ini dapat bonus berupa ini flap disk, kemudian mata gerinda potong tanpa merek ya, dan satu kunci L untuk pemasangan. Jatuh. Baterai saya dapat satu ya, kemudian wall charger, dan unitnya sendiri. Oke. Ini kunci L nya kosong, habis, tidak ada. Ya, saya masukkan dulu. Jadi untuk gerinda ini dengan kapasitas 3 inci ya teman-teman, sebagaimana gerinda 3 inci yang lain. Untuk perpengamannya itu sudah terpasang ya, kita tinggal putar-putar gini aja. 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Simple ya. Nah, untuk posisi baterai ini berbeda dengan produk yang sebelumnya pernah saya uji juga. Kalau sebelumnya pada merek satunya lagi baterai masuknya posisinya di sini ya. Nah, ini sekarang berbalik gini. Ya. Tapi secara build quality Melteng relatif lebih tebal. Build quality-nya bagus. Karet-karetnya juga relatif rapi. Untuk mesin ini saya dapatkan di keranjang hijau seharga 190 ribuan ya. Garansi resmi. Baterai 1. Nah, baterainya ini di sini diakui 12 volt. Coba nanti kita uji ya. Iya. Baterai 12 volt. Hmm, 11 ya. Tapi ini posisinya belum saya cas, teman-teman. 11. Kalau sudah dicas bisa jadi 12 volt. Oke. Betul ya berarti ya. Lalu untuk wall charger. Wall charger ini untuk outputnya di sini itu tertera 1000 miliampere atau 1 ampere ya. Ya. Enteng. Harga di bawah 200 ribuan lah teman-teman, harap memaklumi. Oke, sudah saya colok ya. Sudah berfungsi. Sekarang saya colok untuk pengecasan. Berapa watt output yang dihasilkan dari wall charger ini? Ya, wall charger ini udah 8 watt lah ya outputnya. Lumayan. Oke, karena saya hanya mendapatkan satu baterai, jadi untuk pengujian saya juga gunakan baterai yang sama ya. Oke, saya simpan dulu. Nah, untuk pengujian ini saya menggunakan mata gerinda potong yang sudah saya pasang detektor untuk RPM ya. Pemasangannya sama teman-teman. Jadi spindle lock kalau pada gerinda besar ditekan, tapi kalau pada gerinda 12 volt atau 16 volt ini ditarik. Nah, begitu posisinya sudah ditarik gini,
Ini sudah ngunci, nggak bisa gerak ini ya. Nah, oke. Saya buka dahulu. Kuncinya kecil sekali. Mentang-mentang bornya kecil, dikasih kunci L-nya juga pendek dan kecil. Imut sih, lucu, tapi ribet. Ya apa ya. Iya, saya pasangkan di sini. Ya, sekarang baterai saya colokkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman, ternyata untuk detektornya terlepas juga. Wah, sebentar ya. Ya, setelah perjuangan untuk menempelkan detektor pada ini mata gerinda potong, akhirnya saya pakai lem Alteco ya teman-teman. Soalnya karena mata gerindanya itu diameternya kecil dengan putaran yang tinggi di atas 10.000, detektornya ini otomatis terlepas sendiri. Tadi saya tuh sudah pasang dengan isolasi juga, saya ikat dengan lakbat. Ternyata begitu saya uji coba, wah langsung terlempar. Ya begitulah. Oke, sekarang saya akan menguji berapa sih RPM yang dihasilkan. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. (17.920). Wow, kencang banget ya teman-teman. Tapi apakah torsinya besar juga? Karena bila RPM-nya tinggi, biasanya torsinya itu rendah. Biasanya. Tapi nanti kita akan buktikan di TKP. Sekarang saya mau menimbang berapa berat mini grinder ini beserta baterai ya. Oh, enteng juga kok teman-teman. Hanya 720-an gram, tidak sampai 1 kilo ya. Jadi kalau untuk pekerjaan dengan ringan sih masih oke lah. Yuk, gak usah lama-lama lagi, kita ajak dia ke TKP. Kita uji bareng-bareng. Let's go! Oke, kita sudah tiba di TKP. Sekarang saya akan uji kinerja Melteng SH18 mini grinder 3 inci. Ujian pertama yaitu untuk fungsi pemotongan. Di sini saya menggunakan media plat besi dengan ketebalan 4,5 mili ya. Oh ya teman-teman, karena tadi baterai dari Melteng masih dicas dan ternyata ngecasnya lama, jadi saya pinjem pakai baterai yang lain ya, merek lain, sambil menunggu baterai Melteng yang asli penuh dicas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Jadi karakter dari mesin gerinda kecil ya, kalau kita beri tekanan dia akan mati sendiri. Itu menunjukkan bahwa torsi yang dihasilkan oleh dinamo brushead tidak terlalu tinggi. Ya, mati lagi ya teman-teman. Oke, dimatikan, nyalakan lagi. Ya, begitu dia kejepit, dia mendapat beban, dia mati. Oke, nggak apa-apa. Ya, tinggal sedikit. Lanjut lagi. Yap. Ya. Berhasil ya, terpotong ya. Panas. Oke. Ya, memang untuk gerinda kecil membutuhkan waktu, teman-teman. Tidak secepat gerinda besar ya. Oke. Sekarang lanjut ke ujian dengan piranti berikutnya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita pada ujian kedua. Ujian kedua yaitu saya gunakan untuk fungsi pengamplasan. Saya menggunakan flap disk ya. Jadi dari material lempengan besi yang sudah saya potong, sekarang akan saya amplas ya. Baterai masih belum ganti, masih menggunakan baterai yang tadi. Kira-kira tahan nggak dia sampai 2 pengerjaan ini? Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, jadi untuk fungsi pengamplasan pun apabila kita beri tekanan, si mesin ini merasa terbebani, terus ngambek dia, berhenti. Jadi untuk penggunaan mesin gerinda kecil dengan diameter 3 inci, usahakan tidak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berat ya. Karena selain torsinya relatif rendah, walaupun speednya tinggi atau RPM-nya tinggi, tapi speed untuk torsinya rendah, dan kekuatan baterai juga tidak begitu tahan lama. Ya, baterainya sudah habis teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman, demikian tadi ujian yang saya lakukan pada mini angle grinder produk dari Melteng seri SH18. Jadi secara performa untuk build quality-nya cukup bagus ya, dengan harga di bawah 200 ribuan. Tapi harga tersebut tergantung di toko mana kita membeli, karena banyak di marketplace yang kadang mereka memberikan potongan harga ataupun diskon untuk biaya pengiriman. Secara kinerja, gerinda 3 inci memang tidak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berat. Mengapa? Karena daya baterainya kecil dia, 12 volt, tapi saya belum menguji berapa ampere yang dihasilkan. Kalau informasi yang saya baca untuk ampernya ini sekitar di 1,3, jadi nggak sampai 1,5 ya. Saya belum punya alat ujinya untuk mengetahui berapa ampere yang dihasilkan. Kemudian pada saat penggunaan, apabila kita berikan tekanan, dia akan berhenti karena torsi yang rendah. Begitu dia diberi tekanan, dia tidak sanggup untuk memutarkan mata gerinda potong atau mata flap disk ini ya, gitu. Jadi ya kalau memang maunya pekerjaannya yang memiliki power, kemudian durasinya juga agak lama, saran saya menggunakan gerinda yang 20 atau 21 volt. Oke, jadi bagaimanapun kebijakan kita sebagai pengguna yang harus bisa menentukan, oh saya harus menggunakan yang 12 volt, oh saya harus menggunakan yang 16,8 volt, atau oh saya menggunakan yang 20 atau 21 volt. Karena kita yang tahu pekerjaannya akan kita butuhkan, butuh durasi berapa lama, butuh tenaga seberapa gitu ya. Ya teman-teman, demikian tadi ujian yang saya lakukan. Semoga menambah wawasan dan mengurangi galau apakah gerinda ini layak dipinang atau tidak. Silakan teman-teman yang menilai dan memutuskan. Terima kasih sudah menemani saya pada ujian kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini berkembang. Sampai jumpa pada video-video ujian Gantek Zone berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gantek Zone.